Terlihat yang saya share? Terlihat, Pak. Masuk ke materinya tentang larutan elektrolit dan sorry, larutan elektrolit dan non elektrolit. Kita masuk yang pertama tentang larutan elektrolit, non elektrolit dan zwitter ion. Ada di sini kita sebut tentang larutan. Apa itu larutan? Izin menjawab, Pak. Ya, oke, Kaila, apa Kaila? Larutan itu campuran homogen atau larutan yang bercampur baik antara pelarut yang berupa air dan zat terlarutnya. Oke, antara campuran yang baik antara zat terlarut dan pelarut. Tadi dikatakan pelarutnya air. Bolehkah pelarut yang lain selain air gitu? Ini larutan elektrolit dan non-elektrolit sudah pernah belajar kan sebelumnya di sekolah, di SMA. Ya, di SMA tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di sini kita bahas tentang larutan. Di sini di bagian larutan itu ada yang namanya larutan asam dan ada yang namanya larutan basa. Apa itu asam? Hmm? Asam itu apa asam? Izin menjawab, Pak. Hmm. Siapa ya Rafli? Lautan as Ya, lautan asam itu adalah lautan yang memiliki pH kurang dari 7, Pak. Lautan yang memiliki pH dikurang dari 7. Ya, yang lain ada yang punya definisi lain. Nisha apa Nisha? Yang melepaskan ion H ketika dilarutkan dalam air. Yang lain lagi. Tadi Rafli sama Nisha sudah yang lain lagi. Ayo. Definisi asam. Ayo apa? Lagi definisi asam ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ayo Suf. Asam itu adalah uh, zat kimia yang termasuk dalam jika dia dilarutkan itu termasuk dalam larutan elektrolit, Pak. Jika dia dilarutkan termasuk dalam larutan elektrolit. Elektrolit kuat. Elektrolit kuat, ya. Ya, Pak. Ada lagi yang punya jawaban lain? Izin menjawab, Pak. Hmm. Perkenalkan, nama saya Ananda Najwa Safia. Asam adalah zat kimia yang cenderung melepaskan ion hidrogen saat dilarutkan dalam air. Sama ya, jawabannya sama kayak Nisha ya. Nisha tadi. Oke, sebagai tadi kesimpulannya sudah dijawab sama teman-teman kalian. Kalau si asam itu apa sih itu asam? Asam kata Rafli tadi adalah pH-nya di bawah 7.
Kalau Nesya sama siapa tadi namanya? Ananda, Pak. Ananda. Soalnya kalian ada dua di sini. Kaila sama siapa? Ananda. Kaila sama Ananda ya. Iya, Pak. Device-nya Ananda lagi error. Iya, Oh, lagi iya. bermasalah. Oke, tadi katakan bahwa ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan mengeluarkan ion hidrogen atau ion H+. Sudah benar semua. Sama tadi siapa kata si Yusuf? Yusuf adalah ketika dia dilarut ke asam itu, ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan menjadi larutan elektrolit kuat. Ya, betul ya si Yusuf ya? Ya gitu ya. Iya, begitu Pak. Nah, nanti ditolong diperbaiki Yusuf ya definisi kalimat tentang asam itu karena tidak semua asam itu merupakan larutan elektrolit kuat. Memang dia adalah larutan elektrolit, tapi tidak bukan sebagai larutan elektrolit kuat. Karena ada beberapa asam itu yang bertindak sebagai elektrolit lemah. Ya, karena konsepnya bukan katakan bahwa asam semua asam adalah elektrolit kuat dan semua asam itu kamu katakan sebagai elektrolit kuat, tidak seperti itu. Jadi sini kata ini adalah eh, asam di sini dikatakan asam acid usually compound hydrogen acid to something that look like anion. Yang selanjutnya, asam itu adalah suatu substansi yang dapat meningkatkan konsentrasi H+ ketika dilarutkan dalam air. Oke, ketika dia dilarutkan dalam air, konsentrasi H+ dalam air itu akan tinggi. Kenapa? Karena si asam tadi dia akan terionisasi menjadi dia akan terionisasi akan menghasilkan ion hidrogen, ion H+, sehingga konsentrasinya yang mulanya di larutan itu konsentrasi hanya cuma satu, kemudian ketambahan asam mungkin bisa jadi 2 atau 3 karena si asam tadi akan mengeluarkan H+ ketika dia terionisasi dalam air. Nah, yang selanjutnya itu menurut Arrhenius. Dan menurut Bronsted-Lowry dia mengatakan bahwa asam itu adalah sebuah donor proton. Apa itu donor proton? Ada yang bisa jawab donor proton itu apa? Donor proton itu apa? Hmm? Iya, siapa? Nesya. Oke, makasih Nesya. Donor proton itu adalah orang dia bisa mendonorkan protonnya. Protonnya didonorkan ke yang lain. Itu menurut Bronsted-Lowry. Jadi di Bronsted-Lowry itu kita kenal namanya asam konjugasi, basa konjugasi, asam basa ada basa konjugasi dan asam konjugasi berkat donor proton. Dan menurut Lewis juga ada juga teori asam menurut Lewis. Apa itu asam menurut Lewis? Ada yang pernah dengar? Asam menurut Lewis. Hmm? Asam menurut Lewis apa? Izin menjawab, Pak. Iya, email dah. Asam menurut Lewis itu sebagai akseptor pasangan elektron. Aseptor pasangan elektron bebas. Iya, dia sebagai penerima pasangan elektron bebas itu sebagai kalau menurut Lewis. Jadi cara ingatnya kayak gini. Kalau dia menurut Bronsted-Lowry asam itu adalah proton, menurut Lewis dia asam itu adalah aseptor. Gitu. Jadi berbanding terbalik. Kalau Bronsted-Lowry itu proton donor, kalau menurut Lewis itu adalah aseptor pasangan elektron bebas. Sampai di sini jelas, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, saya lanjut ya. Ini. Asam adalah molekul yang dapat terionisasi menjadi ion-ion.
Misalnya seperti ini. Ada suatu asam klorida, ada suatu asam namanya asam klorida, dia dilarutkan dalam air, dia akan sini. Sorry. Di sini ada asam klorida, dia ada HCl di sini. Ketika dia dilarutkan dalam air, ini air ini, dia akan terionisasi menjadi ion H+. Artinya apa? Si HCl ini dia akan menjadi H+ dan Cl ada Cl-. Seperti dikatakan tadi, kalau si asam itu akan meningkatkan konsentrasi H+ dalam larutannya, dalam airnya. Misal, kan dia dilarutkan dalam air, dia akan meningkatkan konsentrasi H+-nya dalam air. Di sini, awalnya H2O, kemudian kemasukan ketambahan H+, akan menjadi H3O plus tambah Cl-. Dari mana Cl-nya ini? Cl- dari HCl ini yang terindikasi menjadi H+ dan Cl-. Itu. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutnya. Atau bisa biasa ditulis HCl tambah HCl itu menjadi H+ tambah Cl-. Seperti dikatakan siapa tadi? Yusuf, asam sebagian besar adalah larutan elektrolit, tapi tidak semua asam itu adalah larutan elektrolit kuat. Ya, Yusuf ya, tadi kan Yusufnya bilang kalau asam itu adalah larutan yang dapat merupakan larutan elektrolit kuat. Ya, tidak semua asam, memang asam itu adalah larutan elektrolit, tapi tidak semua asam merupakan larutan elektrolit kuat. Yusuf ya. Oke, Baik, lanjut. Pak. Ini ada nama dalam asam itu ada namanya asam diprotik. Asam diprotik. Apa itu asam diprotik? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Rafli. Baik, Pak, izin menjawab. Menurut saya, asam diprotik adalah jenis asam yang memiliki kemampuan untuk melepaskan dua ion hidrogen dalam larutan, Pak. Terima kasih Rafli. Jadi asam diprotik itu adalah asam yang dapat mendonorkan dua ion H+ atau bisa kita katakan bahwa asam diprotik itu asam yang memiliki valensi 2, asam bervalensi 2. Contohnya yang seperti yang dituliskan di sini adalah H2SO4. Jadi asam diprotik itu akan mengalami dua proses isonisasi. Ini ada H2SO4. Ini yang pertama dan ini yang kedua. H2SO4 larutkan H2O menjadi H3O plus tambah HSO4 minus. Kemudian HSO4 ini lagi masih bisa meionisasikan H2H plusnya. HSO4 dilarutkan H2O menjadi H3O plus tambah SO4 2 minus. Jadi valensi asamnya itu ada dua.
Yang selanjutnya adalah basa. Basa itu apa basa? Basa adalah ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan meningkatkan konsentrasi ion H+ di air di air itu. Itu menurut Arrhenius. Kalau menurut Bronsted-Lowry dia adalah aseptor proton. Itu menurut Bronsted-Lowry. Kemudian tadi sudah ada asam, ada basa, sekarang ada air. Ada air. Air itu adalah suatu pelarut yang baik untuk, karena air itu bersifat polar. Bersifat polar. Polar itu adalah senyawa yang memiliki dua kutub. Ada kutub positif, ada kutub negatif di sini, dan ada kutub positif di sini. Bagaimana konsep kepolaran itu? Konsep kepolaran adalah perbedaan keelektronegatifan dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Air itu tersusun atas H dan O. Air itu kan H2O, ada H dan O. H itu lebih elektropositif dan O itu elektronegatif. Maka terjadi perbedaan keelektronegatifan yang menyebabkan dia bersifat polar. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke elektrolitnya. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Di sini kita bisa lihat ada larutan elektrolit. Cirinya larutan elektrolit apa? Satu orang. Izin menjawab, Pak. Siapa ini? Nindya. Larutan elektrolit itu yang dapat menghantarkan listrik, Pak. Iya, dapat menghantarkan listrik. Berarti non-elektrolit. Dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan elektrolit kuat, dia kuat menghantarkan listrik, dan elektrolit lemah, dia agak lemah untuk menghantarkan arus listrik. Kenapa mereka bisa menghantarkan arus listrik? Karena ada ion-ion dalam larutannya. Ion-ion ini yang kemudian membantu menyalurkan arus listrik sehingga dia bisa menghantarkan arus listrik sehingga bisa menyalakan lampu. Sedangkan kalau non elektrolit itu dia tidak bisa menghasilkan ion-ion, contohnya sugar atau gula. Bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat semua. Ini elektrolit, ada elektrolit kuat. Ya, ketika dia teriodisasi dalam air, dia akan menghantarkan arus listrik. Sedangkan non-elektrolit, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Ini strong elektrolit, dia cirinya ini, dia ketika kamu uji dengan menggunakan nyala lampunya akan terang dan banyak pada gelembung gas pada elektrodanya. Sedangkan kalau larutan elektrolit lemah, dia terionisasi, dia ketika membentuk ion, ionisasinya tidak sempurna, dia cuma sebagian. Contohnya ini Hc2, H3O2. Kira-kira apa ini? Senyawa apa? Hc2, H3O2. Senyawa apa kira-kira? Kira-kira senyawa apa? Asam asetat, CH3COOH. Coba lihat. CH3COOH. Ini si senyawa ini. Dia hanya ketika terdisosiasi dalam air, dia terdisosiasi sebagian, gitu. Ya, sebagian menyebabkan dia cuma sedikit menghantarkan arus listrik. Ini untuk tugasnya, silakan dicatat ini, di screenshot aja. Ini CaCl2 ini coba kalian buat ininya terionisasi jadi apa,
H3PO4 ini teriorisasi jadi apa? Al2SO3 kali itu jadi apa? Ya, ini tugasnya ya. Ini non elektrolit, dia ketika dilarutkan dalam air dia tidak akan membentuk ion-ion. Contohnya adalah gula. Singkatnya kayak gini. Singkatan dan ringkasannya kayak gini. NaCl, Na+, tambah Cl-. Karena CaOH2 kali, ini sama kayak gini. Ini anunya. Oke. Sampai di sini kalian ada berapa orang? Ada 50 orang ya? 51, Pak. Ada 51. Coba kalian buat kelompok. Ini saya bagi atau kalian bagi sendiri? Ini saya bagi atau kalian bagi sendiri kelompoknya? - 50 orang kalian ya? Ini hadir semua berarti. Saya bagi atau kalian bagi sendiri kelompoknya? Bapak aja Pak yang bagi boleh Pak. Bapak saja yang bagi boleh. Anunya absennya ada, daftar hadirnya. Daftar hadirnya siapa? Arif punya daftar hadir. Sekretari saya ada Pak, sekretaris saya. Mana sekretarisnya siapa? Sebentar saya carikan Pak. Siapa? Imelda. Siapa? Sekretarisnya siapa? Email dari Pak. Ya, email kan kalian 50 ya. Ini kalian bagi 8 kelompok 7 kelompok. Nah, kamu list 1 sampai 7 itu ketok 1 sampai 7 terus 1 sampai 7 yang sama. Kamu hitung ya di daftar hadirnya. 1 sampai 7 terus setelah selesai 7 masuk ke 8 kamu tulis lagi 1 sampai 7 lagi. Yang sama-sama 1 itu kelompok 1, yang sama-sama 2 kelompok 2 sampai yang 7 sama kelompok 7. Ya. Untuk tugasnya silakan kalian tulis buat resume masing-masing kelompok dan dipresentasikan pemanfaatan larutan elektrolit dan non elektrolit di bidang farmasi.